Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali di currency ya. Kali ini kita bahas tentang komoditi dulu di gold, teman-teman. Ini gold ini dia sempat naik ya. Kita lihat di H4-nya dulu. Seperti biasa H4 sebagai arah tren ya, kita pakai arah tren di sini. Nah, di sini ini ada lower low, kemudian di sini ada higher high-nya di sini ya. Jadi kalau kita berpatokan pada ininya apa lower high-nya di sini ada lower high itu, maka tentu next part-nya adalah we expected di sini dia pair ini akan turun ya. Sebelumnya sudah ada sebelum berada di sini lower high ini ada di area ini, sehingga dia break ya, break daripada otomatis ini di sini dulu kan, terus kemudian break dari ini sampai ke harga atas itu ya. Nah fokusnya adalah selling itu loh. Mulai dari harga ini kita fokusnya adalah selling saja. Di awal di harga low-nya dia punya harga low 1/2 ya. Oke, benar. Di harga low-nya ini ya di sini sorry. Harga low-nya di mana ini? Bentar. Dia punya harga low di ini ya, di sini dia punya harga low di harga ini teman-teman ya, di sini. Kemudian ada MSB ya, buy-nya ya di sini aja, di MSB dan di MSB aja buy-nya. Templates buy gold dash, kita buy-nya di MSB aja gitu loh. Ini 1/2, oke, cocok ya. Jadi hanya buy di MSB aja gitu. Kalaupun seandainya ada spread terus kemudian dia di sini kena misalnya terkadang ada broker yang ini kan nama juga tidak sama ya brokernya, maka hedging lagi di harga ini di sini di MSB-nya, di sini buy ya, buy lagi di MSB yang di sini lagi gitu loh. Jadi buy 2 kali gitu. Oke, jadi buy-nya 2 kali. Tetap TPSL-nya adalah kita berusaha pakai untuk TPSL-nya adalah 1/2 untuk di gold. Jadi panjang memang 1/2 itu. Minimal adalah 1/2 minimal ini. Karena gold juga panjang ya. Nah, terus setelah ini kita pakai DH1. Oke, nah setelah ada buy di harga ini kan, nah di sini kan kita 2 kali buy ya, dia naik set seperti ini. Oke, terus ada buy lagi di MSB karena di sini belum ada price, belum break di sini, dia malah dari sini langsung naik, makanya buy lagi di MSB sampai adanya lower high atau higher high ya, kayak gini. Sebelumnya higher high ini ya, sebelumnya higher high yang ini itu ada di sini. Oke, kemudian di break oleh price ya, terus sampai akhirnya ya ini masih posisi kalau minus ya dibilang minus gitu. Ya, kita lihat yang di harga ini dulu. Ini harusnya M5, ada M5-nya. Kita pakai M5 yang lebih cepat ya. Karena TPSL-nya kan kita SL-nya stop loss-nya kan bukan stop loss ya. Nah, di sini ada MSB. Nah, di sini teman-teman, di sini ada MSB.
Ini kan di sini ada MSB, ini area untuk selling jelas. Kita pakai yang sell code das MSB. Nah, kena hedge, hedging sudah. Karena price break daripada previous high yang ada. Kalau dibilang hedgingnya ini panjang ya, kita punya hedging kalau di gold ini sekitar 100 poin lah ya. Kemudian di antara area ini belum ada MSB, market structure breaknya belum ada, baru terjadi di area ini. Ini kenapa alasan selling lagi di harga ini. Tidak tahu apakah nanti dia akan kembali break di harga ini, kita tidak tahu, tapi yang jelas ini adalah sudah masuk dalam area selling di H4. Kita akan melihat potensinya nanti ketika di selling di H4-nya bagaimana. Oke. Nah, ketika selling ini saat ini masih running sell di 59, 2359, we never know price ini akan kembali naik atau ya kalau naik jelas break ini. Jelas ini sudah di break, ini kita hedging di harga ini. 2370 di hedge. Oke, so waiting saja sampai di harga ini bisa turun. Kemudian Canadian CPY Canadian CPY ini kita pakai D4 dulu. Nah, Canadian CPY ini dia break beberapa kali. Ya, ini di break sebelumnya higher high ini tidak di sini, tapi di sini. Di break lagi, di break lagi, di break lagi, di break lagi, ya. Ada 1 2 3 4 kali ngebreak dia. Nah, kita melihat di M5-nya, ya, kita bermain di M5 untuk open posisi dan M15, ya, tergantung nanti bisa diambil mana yang pas M5. Kita melihat di M5-nya ini teman-teman, itu terjadinya MSB, ya. Kalau open di MSB maka hedging beberapa kali ini 1 2 3 4 kali hedging. Itu 4 kali hedge. Mungkin di sini juga ada MSB juga merah ini, maka 5 kali hedge, ya. 5 kali kita hedging yen ini ya. Oke, 5 kali hedging sebentar. Sell yen. Oke, 5 kali hedging. Ya 40 benar. Per hedge-nya sekitar 40 poin kalau yen. Nah, baru kemudian di sini kita bisa sell karena ada MSB selling di harga ini. Ya, ada MSB sell, dia baru close di M5, close di sini, open di sini kan, dia close kan. Nah, ini sell yen. Oke. Jadi sell yen-nya TP-nya adalah 80. Kok enggak bisa? Nah, ini. TP-nya 80, SL-nya adalah 40, 1:2. Nah, ini baru terjadi hedging. Kalau nantinya ternyata dalam pergerakannya ini ada seperti ini, ada pergerakannya seperti ini, ya. Terus di sini sudah ada mungkin higher low mungkin, ya. Maka ya kita akan ikuti aja. Kita ikuti, cari MSB di M5-nya, kita buy, ikuti buy aja. Berarti trennya ke depan ada kemungkinan besar trennya akan naik. Possibility yang paling tinggi adalah dia naik. Makanya kita opennya hanya di MSB aja. Selama tidak ada MSB, ya kita
hedging posisi seperti ini masih running selling di Canadian Yen. Yang lebih enak adalah ini Euro Yen, Pound Yen, ini lebih apa ya, lebih, kalau saya melihat Euro Yen ini lebih enak dilihatnya kayak gini. Reasonnya karena di sini ada MSB sell-nya dan ini adalah H4 ya, kita lihat di H4 teman-teman ya, ini di break loh ya, dia nge-break, dia sudah nge-break di sini. Oke. Terus kemudian ini naik turun, baru di sini ada lower high ya, dia nge-break di area ini sampai di sini. Ini di sini kita cari buy, di area bawah ini kita cari buy, di mana MSB otomatis seperti biasa ya, di area bawah. Nah di sini di area bawah ini, nah di sini kita cari yang namanya MSB. Nah ini kita dapatkan MSB di area ini, buy. Ya itu ya MSB nya itu. Ini kok cuma 74, sorry, tak naikkan lagi, buy-nya 80. Oke, template simpan sebagai buy-yen. Oke, set ya, jadi seperti itu. Minimal adalah ini. Nah di sini kalau ini kena hedging, di bawah yang kena hedging, maka kalau sampai di bawah yang kena hedging ya kan, maka di sini nanti kita buy di MSB yang ini, kita buy lagi. Kita buy lagi di MSB yang selanjutnya ini. Nah, karena trennya masih up, di H4 masih uptrend, TP kan. Itu baru ada ini ya, ini dia satunya muncul. Nah ini masih kuat dia naik, masih kuat naik. Nah, masih kuat naik. Oke, nah sekarang adalah muncul di MSB yang di sini di H4. Price turun, apakah akan bablas turun ke bawah, kita tidak tahu. Yang jelas ya kita ikuti aja adanya MSB ini, kita ikuti. Kalau dia buy kita sell, sudah sell dengan melihat di H4 nya. Terus di GBP USD kita lihat di H4 nya. Nah, H4 ini ngebreak dia. Nah ya, GBP USD itu biasalah, ini low di break lagi low sampai kemudian naik ya. Terus kemudian ya ini ada low lagi, di break lagi, tidak sampai atas, turun, di break lagi di sini. Oke, ya mau gimana lagi? Kita cari di H4, MSB di M5. Oke, di MSB di H5, di M5-nya MSB buy. Itu kan, nah, di sini. Ya, di sini ada MSB. Nah, di sini ada MSB. Ini masih running dia, masih running. Berapa ini? Kan cuma 30 poin sebetulnya. Yang masih running ya, masih running buy MSB-nya. Di sini buy, ya kan, ada MSB buy di harga ini. Oke, itu alasan untuk buy-nya di situ. Nah, ini masih running buy di GBP USD. Apakah akan turun? Ya sudah, kena hedging. Kalau kena turun dari sini, hedging sudah 30 poin kalau di GBP USD. Itu teman-teman sedikit analisa ya. Trennya di mana? Di H4. Cari aja lower low, lower high seperti ini. Ya. Cari aja seperti ini. Ini hijau-hijau ini adalah kombinasi untuk di H1-nya dia punya. Saya kasih sengaja panah kayak gini untuk mencari di H1. Sehingga kita akan mencarinya hanya mencari untuk fase
Sebetulnya kalau kita ikuti di sini, sell di sini itu bagus, cukup tinggi juga. Tapi kan di sini melihatnya di sini ada hedging posisi mencari H4 ya, mencari H4 untuk naik ke atasnya. Makanya kita lihat potensi kenaikan dari sini apakah akan benar-benar bisa naik di H4-nya. Oke. Itu yang bisa saya share teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Tapi sebelum kita tutup, kita lihat dulu di USD Canadian. Tadi sudah belum ya, USD Canadian. Di UCAD ini kita lihat di sini. Dia nge-break dia break di sini. Ya kan? Ini higher high, dia di break. Pertama di sini. Kemudian di break di harga ini sampai turun di sini. Nah, ini sekarang adalah mencari fase buy. Ya, setelah ini TP, ya kan? Setelah ini TP, ya. TP 60 poin, 60 poinan TP. Nah, ini baru sekarang mencari opsi buy di M5 opsi buy-nya. Mencari apa? MSB. Ini sudah ada MSB. Tipis banget. Ya, di sini buy ya. Buy UCAD. Oke. Nah, ini sudah ada MSB. Nah, ini kalau turun lagi ya sudah buy lagi di UCAD ini. 91 ya, cuman selisihnya cuman enggak banyak sih, selisihnya cuman berapa? 11 poin lah. Oke lah, enggak apa-apa. Tunggu turun dulu sedikit, ada mungkin higher low ya, di sini ada higher low higher low di sini, maka nanti bisa buy lagi. Oke. Itu teman-teman. Kalau turun gimana? Ya hedging di sini otomatis. Di sini ada hedge ya, hedging posisi di harga yang sudah disepakati lah ya, 30 poin lah. Nah, ini 3649. Dengan cara ini kita tidak akan overtrade. Artinya kita hanya melihat fase di H4-nya, kemudian kita combine di M5 untuk open. M5 open gitu. Jadi tidak akan overtrade kalau seperti ini. Kalau salah ya sudah hedging tadi. Hedging pun ya kan nanti buy-nya untuk opsi buy lagi atau sell lagi menunggu adanya MSB. Kalau di MSB tidak ada ya sudah. Itu ketika price itu naik atau turun kayak gini, ini biasanya di area antara dia nge-break price yang pertama dan yang kedua ini tidak ada MSB sama sekali. Untuk MSB buy tidak ada. Kalau dia turun ya dari sini ya, itu ini tidak ada area turun, tidak ada MSB. Seperti contoh di GBP CAD ini, di CAD yen ini. Nah, di CAD yen ini ketika price ya di sini dia nge-break beberapa kali loh. Nah, ini ya, nge-break beberapa kali. Di area dia break ini dia tidak ada MSB di sini, tidak ada MSB. Baru di sini ada MSB, kita sell. Tapi ternyata di break ya sudah. Hedging 30 ya ini. Ini yen. Oke, ya Canadian yen 40 poin. Nah, baru kemudian ini selama kenaikan lagi ini tidak ada MSB, sehingga tidak akan overtrade kita tidak akan overtrade untuk apa ya, untuk terus sell di sini, sell di sini, sell di sini, sell di sini, sell. Enggak, kita tidak akan overtrade seperti itu ya. Kita sell sellnya ya di sini aja. Ketika harga naik sampai di sini ya sudah, kita tidak akan sell di sini ya, walaupun dia break, tidak akan sell di sini, tidak akan sell di sini. Kenapa? Karena acuan kita untuk cari MSB-nya, market structure break-nya tidak ada. Itu loh. Buat apa sell kalau tidak ada acuan untuk kan sudah hedging.
Harga kena di sini kan dia sudah hedging 40 poin, sudah kita minus 40 poin. Dia mau naik 1000 poin pun sampai tinggi pun ya sudah tetap minusnya tetap 40 poin. Nah, sekarang di sini ada MSB sell, kita sell. Sama, TP-nya 80 poin, ya kan? 80-an. TPS SL-nya 40 poin kalau pakai SL. Kalau hedging berarti kita siapkan hedging di 40 poin. Melihatnya tetap di H4. H4 walau bagaimanapun H4 ini menjadi satu area yang apa ya? Saya bisa melihat area H4 ini lumayan enak lah untuk bisa dilihat. H4 combine di M5. Tidak ada MSB ya sudah. Ngapain ikutan buy atau sell? Itu tidak ada MSB kok, kita ya sudah biarin aja gitu loh. Biarkan saja. Karena memang tidak ada MSB sama sekali. Jadi tidak perlu untuk buy atau sell. Sell buy-nya hanya di MSB saja.